Bab 41. Ye Qian merasa beruntung. Saat berada di ruangan Direktur Huang yang menyerupai kata itu, ia sempat melihat daftar siswa dan nama Zhao Ye berada di urutan teratas. Ia sebenarnya sudah tahu sejak awal bahwa gadis ini adalah Zhao Ye, tetapi karena merasa pernah dibuat susah olehnya, ia sengaja menggodanya sedikit agar adil. Siapa suruh dia membuat Ye Qian mengira dirinya dinosaurus, padahal aslinya sangat cantik? Apa? Zhao Ye berteriak kaget mendengar ucapan Ye Qian. Ia kembali menatap Ye Qian dari atas ke bawah, seolah sedang memandang makhluk luar angkasa yang mengerikan. Apakah penilaian ayahnya benar-benar seburuk itu? Setiap tahun, banyak pemuda kaya dan berbakat datang melamar ke rumah mereka, jumlahnya tak terhitung, dan Zhao Tianhao selalu menolak semuanya. Kini, ayahnya malah menjodohkannya dengan pemuda kampung ini. Sungguh tidak masuk akal. Zhao yang merasa harus segera pulang dan meminta penjelasan jelas dari ayahnya. Ini pasti lelucon. Ayahnya tidak akan mungkin membiarkan putrinya bertunangan dengan orang seperti ini. Ia menatap Ye Qian lagi. Pria ini jelas tidak pantas diperkenalkan kepada siapapun. Bagaimana mungkin dia bisa membawanya bertemu keluarga atau teman-temannya? Jika teman-temannya tahu, bukankah dia akan jadi bahan ejekan? Saat itu, Zhao Ye tak kuasa menahan diri dan berseru keras, membuat seluruh kelas menoleh ke arah mereka. Zhao Ye adalah ratu kecantikan sekolah, dan banyak siswa laki-laki yang selalu memperhatikannya, sehingga reaksi atas teriakannya sangat besar. Beberapa tatapan penuh permusuhan tertuju pada Ye Qian. Mereka menduga si berandal ini pasti telah melakukan hal tidak senonoh hingga membuat Zhao Ye berteriak. Benar kata pepatah, bertambah tua tidak otomatis membuat seseorang jadi dewasa. Sapi tua ini mencoba memakan rumput muda. Para siswa laki-laki segera berdiri dengan niat menghajar Ye Qian. Qin Yu juga semakin marah. Kesan pertamanya terhadap Ye Qian sudah buruk, dan kini pemuda itu malah membuat keributan di hari pertama kelas. Pertama dia berteriak tanpa alasan, sekarang giliran Zhao Ye yang berteriak. Bukankah ini penghinaan terang-terangan terhadap wewenangnya? Dia menatap Ye Qian penuh kebencian dan membentaknya. Ye Qian, jaga ketertiban di kelas. Jika kau ingin terus tidak memperhatikan pelajaran dan melakukan kebiasaan burukmu, silakan keluar dari ruangan. Qin Yu belum lama menjadi guru. Ia mulai mengajar tepat setelah menyelesaikan studi pascasarjana, tetapi dalam 2 tahun mengajar, ia belum pernah bertemu siswa seperti Ye Qian. Ia biasanya sangat lembut kepada murid-muridnya. Kadang beberapa siswa laki-laki melakukan hal usil, tetapi ia tetap tidak marah. Ia tidak mengerti mengapa hari ini ia bereaksi begitu hebat. Qin Yu sendiri bingung, dan satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah Ye Qian memang benar-benar bajingan. Ye Qian menatap Qin Yu dengan polos, lalu tersenyum dan berkata, tapi bukan aku yang berteriak. Aku dituduh secara salah. Ini ketidakadilan besar. Apa hubungannya teriakan kerasnya itu denganku? Kalau bukan kau, lalu siapa? Apa kau bilang dia gila dan berteriak tanpa alasan? Qin Yu meludah karena marah, sama sekali melupakan martabatnya sebagai guru. Ye Qian menatap Qin Yu dengan ekspresi pura-pura bodoh, lalu menjawab dengan gigi terkatup, baiklah, itu memang salahku. Aku memang kasar, aku lebih buruk dari orang kasar. Apakah itu yang ingin kau dengar? Qin Yu tidak menyangka Ye Qian berani membantah, apalagi dengan cara seagresif itu. Dibantah dengan mulut kotor seorang preman membuat seluruh tubuhnya gemetar karena amarah. Ia lalu teringat bahwa saat ini ia sedang mengajar dan tidak boleh merendahkan statusnya sebagai guru dengan berdebat melawan preman. Qin Yu menjawab dengan gigi terkatup, Ye Qian, temui aku di kantor setelah kelas. Aku ingin membicarakan semuanya denganmu. Ye Qian menatap kosong, lalu tertawa, tentu, aku akan datang. Aku selalu sangat ingin membicarakan semuanya denganmu. Ia menekankan kata, membicarakan semuanya, memberi kesan misterius pada ucapannya. Qin Yu menatap Ye Qian dengan tajam. Ia tidak ingin terlibat dengan orang kasar ini. Ia memalingkan wajah dan melanjutkan pelajaran. Begitu Qin Yu berbalik, Zhao Ye menoleh ke arah Ye Qian, menatapnya tajam, dan bertanya dengan suara rendah, Ye Qian, katakan yang sebenarnya. Apa yang sebenarnya kau rencanakan? Ye Qian memasang ekspresi pura-pura kaget dan balik bertanya, aku benar-benar tidak mengerti. Untuk apa marah-marah? Bukankah sekarang kita percaya pada kebebasan memilih siapa yang akan dicintai dan dinikahi? Meskipun ayah Zhao Ye telah menjodohkan putrinya denganku, aku ingin kita bersaing secara adil untuk memenangkan hatinya.
Jangan khawatir, aku tidak akan menggunakan perintah ayahnya untuk memengaruhimu. Lagi pula, aku belum tahu seperti apa rupa gadis itu. Jika dia benar-benar berasal dari zaman dinosaurus, aku akan serahkan dia padamu saja. Kau yang berasal dari zaman Jurassic. Kau pikir aku ini apa? Kau pikir kau bisa mendapatkanku hanya karena kau bilang bisa? Apa kau menganggapku sebagai benda? Bentak Xiaoya. Ye Qian berpura-pura bingung, aku tidak menyebutmu. Aku sedang membicarakan Xiaoya. Aku Xiaoya. Xiaoya sendiri merasa bingung. Ia jelas membenci bajingan ini, tetapi ketika mendengar pria itu mengatakan akan menyerahkannya kepada orang lain, rasa tidak nyaman tiba-tiba muncul di hatinya. Kau Xiaoya? Ye Qian pura-pura terkejut dan menatapnya heran. Kau bercanda. Kau sangat cantik, bagaimana mungkin kau Xiaoya? Jangan bercanda. Siapa yang bercanda? Aku benar-benar Xiaoya. Kalau kau tidak percaya, telepon saja ayahku, jawab Xiaoya. Ye Qian menyeringai nakal, matanya menyipit saat mengamati gadis itu dengan saksama. Xiaoya merasa sangat tidak nyaman dengan tatapannya dan tiba-tiba merasa takut. Apa? Apa yang kau lakukan? Ku bilang, jangan macam-macam denganku. Aku praktisi taekwondo tingkat 6. Ye Qian mendecakkan lidah dan mengecap bibirnya, lalu menjawab, aku tidak menyangka kau secantik ini. Tubuhmu proporsional, di bagian yang seharusnya besar memang besar, dan di bagian yang seharusnya kecil memang kecil. Seandainya aku tahu lebih awal, aku pasti sudah membicarakan dengan ayahmu untuk segera menikahimu dan membawamu pulang. Mendengar pujian dari Ye Qian, Xiaoya merasa sedikit senang. Wanita mana yang tidak suka dipuji cantik? Bahkan Xiaoya, yang memang sangat cantik, bukanlah pengecualian. Namun, ia lalu teringat bahwa pria kasar di depannya adalah tunangan yang dipilihkan ayahnya. Rasa gelisah tiba-tiba menyerangnya. Ia menatap Ye Qian penuh kebencian dan berkata, jangan berpikir aku akan membiarkan diriku menikah denganmu. Pergi dan cari orang lain yang mau. Ye Qian tersenyum nakal. Ya, perhatikan baik-baik. Tidakkah kau merasa kita sudah berbicara seperti pasangan suami istri? Ucapnya dengan ekspresi sangat serius. Bab 42. Xiaoya melirik Ye Qian dengan jijik dan menjawab, Paman, apakah paman waras? Apa kita bisa dianggap sebagai pasangan suami istri? Tidakkah paman berpikir bahwa kita berdua seperti bunga yang ditancapkan di tumpukan kotoran? Ye Qian menyeringai nakal dan menjawab, tidakkah menurutmu bunga yang ditancapkan di tumpukan kotoran justru akan mekar indah pada waktunya? Jika diletakkan di vas, bunga itu malah akan layu. Xiaoya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kurasa tidak. Mustahil bagi kita untuk menikah. Ye Qian mengangkat bahu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Pertunangan ini adalah ide ayahmu. Jika kau tidak mau, sampaikan saja langsung kepadanya. Apa kau pikir aku tidak akan berani? Aku pasti akan meneleponnya nanti, jawab Xiaoya. Ye Qian tersenyum nakal dan tidak berkata apa-apa lagi. Ia masih belum sepenuhnya yakin seperti apa karakter Zhao Tianhao, tetapi kemungkinan besar pria itu akan ikut bermain jika alasannya adalah untuk melindungi putrinya. Bagaimana mungkin seorang orang tua ingin anaknya terus khawatir? Jika mereka memberitahu Xiaoya bahwa seorang pembunuh bayaran mengincar ayahnya, gadis itu pasti akan sangat panik. Jadi, Ye Qian yakin Zhao Tianhao akan mendukung rencananya. Namun, ia harus memberitahu Zhao Tianhao terlebih dahulu agar tidak lengah. Kelas siang akan segera berakhir. Ye Qian sama sekali tidak belajar apapun karena terus berdebat dengan Xiaoya sepanjang waktu. Begitu bel berbunyi, para siswa langsung menguap, seolah baru bangun tidur siang. Tentu saja, setelah menatap Qin Yu begitu lama, mereka pun akhirnya bosan. Ye Qian dengan sengaja mengamati ruangan sekali lagi. Tiba-tiba, ia melihat seorang kenalan lama dan terkejut. Rupanya orang itu juga melihatnya. Setelah membalas tatapannya dengan acuh tak acuh, orang itu segera meninggalkan ruangan. Meski bersikap masa bodoh, Ye Qian masih bisa mendeteksi jejak niat membunuh dari ekspresinya. Bibir Ye Qian melengkung membentuk seringai lebar. Meski orang itu berasal dari keluarga berkuasa, Ye Qian tidak fokus pada statusnya. Ia adalah putra sekretaris kota. Setelah Qin Yu mengumpulkan barang-barangnya dan hendak meninggalkan ruangan, ia berhenti di pintu, berbalik menghadap Ye Qian, dan berkata, Ye Qian, ikutlah denganku. Ye Qian tersenyum tipis sambil berkata kepada Xiaoya, istri, suamimu pergi sebentar.
Tunggu aku. Zhao Ye menatap wajah Ye Qian yang tersenyum dengan tercengang. Dalam hati ia berpikir, bajingan ini ternyata cukup tampan. Namun, begitu mendengar panggilan istri, amarahnya kembali membara. Ia hendak meraih dan menggigit Ye Qian, tetapi pemuda itu sudah lolos. Kini ia sendirian di ruangan, menghentakkan kaki dengan kesal, sambil bergumam dalam hati, preman bau, nona ini belum selesai denganmu. Ye Qian berjalan di samping Qin Yu dengan ekspresi puas. Mereka berjalan tanpa berkata-kata. Ia sesekali melirik Qin Yu dengan senyum tipis. Qin Yu sudah terbiasa ditatap pria. Bukankah banyak tatapan serupa yang ia terima selama mengajar? Namun, ia belum pernah merasa setidak nyaman ini sebelumnya. Ia tiba-tiba merasa tegang dan canggung, bertentangan dengan perasaannya. Dengan kesal, ia menoleh ke arahnya, hanya untuk menemukan tatapan Ye Qian yang jernih dan terang, berbeda dari tatapan intens pria-pria lain. Tanpa sadar, kebingungan muncul di benaknya. Setelah terdiam beberapa saat, Qin Yu tiba-tiba kehilangan sikap dingin dan marahnya, lalu berkata dengan tenang, "Apa yang kau tatap?" Ye Qian terkejut dengan perubahan ekspresi Qin Yu yang mendadak dan menatap kosong, seolah lupa harus menjawab apa. Qin Yu juga terkejut dengan reaksi Ye Qian. Ia tiba-tiba bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan wajah atau pakaiannya, lalu menunduk memeriksa diri. Tangannya menyentuh wajah, tetapi tidak menemukan apapun. Ia menduga preman ini pasti sedang mempermainkannya lagi. Kebiasaan buruk memang sulit diubah. Alisnya berkerut, suaranya kembali dingin. "Apa kau tidak mendengarku?" Wanita memang mudah berubah suasana hati. Ye Qian sempat kesulitan beradaptasi, tetapi sebagai mantan tentara bayaran, ia telah belajar menstabilkan emosi dengan cepat. Ia memasang ekspresi bingung palsu dan bertanya, apakah kau tadi berbicara padaku?" "Maaf, aku melamun dan tidak mendengar." "Apa yang kau katakan?" Qin Yu benar-benar kehabisan amarah terhadap pemuda itu. Dia terlalu tebal muka. Ia hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya, lalu bertanya, "Aku tadi bertanya, kenapa kau menatapku seperti itu?" "Oh, aku tadi sedang memikirkan di mana aku pernah melihatmu sebelumnya," jawab Ye Qian. "Di mana? Bukankah tadi di kantor dekan?" tanya Qin Yu. "Tidak, maksudku bahkan sebelum itu." Ye Qian mengerutkan kening, tenggelam dalam pikiran. Qin Yu tersenyum, "Ye Qian, sekarang kau hanya berpura-pura. Cara mendekati perempuan seperti ini sudah ketinggalan zaman. Lagi pula, aku gurumu. Jangan pikir sedikit perhatian dari guru berarti kau boleh semena-mena. Cukuplah. Jangan asal bicara. Aku serius, Ye Qian. Jangan sampai kau jadi murid yang merusak kelas. Tahan tingkahmu mulai sekarang. Kalau tidak, aku akan menepati janjiku. Sekali kau membuat ulah, aku akan hukumi berat." Ye Qian tersenyum nakal, "Aku tidak akan berani. Di kelas selanjutnya aku pasti akan memperhatikan dan tidak membuat keributan. Asalkan seseorang mau mengakui kesalahan dan berusaha berubah, itu sudah bagus." Qin Yu kini merasa sedikit lebih baik terhadap pemuda itu. Kebencian yang ia rasakan saat pertama kali melihatnya mulai memudar. Ia mengangguk pelan dan berkata, "Tidak hanya di kelasku, kau juga harus bersikap baik di kelas-kelas lain." "Tentu, aku akan melakukannya. Aku akan menjadi murid yang baik, belajar giat setiap hari, dan berusaha menjadi guru setelah lulus," kata Ye Qian, sengaja bicara asal-asalan. "Kau juga ingin menjadi guru?" tanya Qin Yu, agak bingung. Ye Qian tertawa kecil, "Aku hanya bercanda. Tidakkah kau berpikir jika aku jadi guru, aku akan menyesatkan anak-anak?" Qin Yu menggelengkan kepala tanpa daya dan tidak berkata apa-apa lagi. Saat sampai di kantor, Qin Yu membuka pintu dan masuk lebih dulu, lalu berkata, "Silakan masuk." Ia menuju mejanya dan duduk. Ye Qian tersenyum. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas, berapa gaji guru sebenarnya? Bahkan guru biasa pun punya kantor sendiri, ya? Bab 43. Duduk. Qin Yu melihat ekspresi linglung di wajah Ye Qian lagi, jadi ia menyuruhnya duduk. Ye Qian tidak menyangka gaji dan fasilitas guru bisa sebagus ini. Meski jelas lebih baik dari sebelumnya, sangat tidak mungkin seorang guru biasa memiliki kantor pribadi. Ia menduga wanita ini pasti berasal dari keluarga berpengaruh. Kalau tidak, bagaimana mungkin ia mendapatkan fasilitas seperti itu? Mendengar suara Qin Yu, Ye Qian kembali sadar dan duduk di kursi di seberangnya. "Ye Qian,
Aku ingin kau mengerti. Aku tidak peduli apa hubunganmu dengan Direktur Huang. Karena kau berada di kelasku, kau harus mengikuti aturanku, kata Qin Yu dengan sungguh-sungguh. Ye Qian sedikit terkejut. Lagi pula, ia tidak punya hubungan apapun dengan katak Huang Selang itu. Ia berpikir sejenak, tetapi memutuskan akan sia-sia membela diri. Ia hanya mengangguk tegas, saya mengerti. Selama berada di wilayah Anda, saya akan mengikuti aturan Anda. Qin Yu terdiam, kehilangan kata-kata. Ucapan Ye Qian terdengar seperti bahasa kalangan bawah atau preman. Apa maksudnya, wilayah? Setelah dipikir-pikir, pemuda ini memang kemungkinan besar seorang gangster di luar sekolah, jadi wajar jika ia berbicara seperti itu. Setelah jeda, Qin Yu melanjutkan, sekarang kau seorang siswa, bertingkahlah seperti siswa. Lihat pakaianmu sekarang. Itu tidak pantas. Ye Qian menunduk melihat pakaiannya. Ia baru tiba dari luar negeri dan belum sempat membeli pakaian baru. Selain 2 set seragam petugas keamanan, ia hanya memiliki pakaian ini, kaos militer, celana tentara, dan sepatu bot tempur. Semua sudah pudar dan tua. Oh, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Aku hanya punya pakaian ini, jawab Ye Qian. Kau hanya mengenakan pakaian ini sepanjang tahun? Tanya Qin Yu heran. Ia gadis yang suka kebersihan dan tidak akan berani mengenakan pakaian yang sama 2 hari berturut-turut, apalagi setahun penuh. Oh tidak, tentu tidak. Aku baru tiba dari luar negeri dan terlalu terburu-buru, jadi tidak sempat membawa pakaianku. Aku belum sempat membeli yang baru, jadi untuk sementara harus memakai ini saja, jawab Ye Qian. Oh, kau pergi ke luar negeri untuk sementara? Ke negara mana? Tanya Qin Yu. Timur Tengah, jawab Ye Qian. Timur Tengah? Apa yang kau lakukan di sana? Belajar? Tanya Qin Yu heran. Ia mendengar tempat itu sedang dilanda perang. Ia mengira Ye Qian akan mengatakan ia dari negara maju di Eropa. Tidak pernah terlintas di benaknya bahwa jawabannya adalah Timur Tengah. Ye Qian tertawa, tempat itu sedang kacau, jadi sangat mudah mencari uang di sana. Qin Yu menatap Ye Qian dengan bingung. Semakin lama ia menatap, semakin bingung ia jadinya. Kau sudah punya pekerjaan? Lalu apa yang membuatmu memutuskan datang ke sini untuk belajar? Ye Qian dengan santai bangkit dan berjalan menuju jendela, memandang keluar. Ia tidak berbicara lama. Ia telah mempelajari cara menipu orang, dan tahu bahwa bersikap murung dan cemberut adalah senjata ampuh menghadapi wanita. Ia menghela napas dalam-dalam dan berkata, aku yatim piatu. Sejak kecil aku tidak pernah bertemu orang tuaku. Aku hanya bisa mengandalkan mengemis di jalanan, tidur di bawah jembatan, dan makan sisa makanan dingin. Kemudian, aku diadopsi oleh orang baik hati. Saat itulah aku mendapatkan keluarga. Tetapi lelaki tua yang mengadopsiku tidak kaya. Ia hanya bekerja sebagai pemulung, jadi aku tidak punya uang untuk bersekolah. Jika bukan karena dia, aku pasti sudah mati kelaparan sejak lama. Meski miskin, ia memberiku kehangatan rumah. 8 tahun terakhir sejak aku pergi dari rumah, aku sebenarnya tidak mencapai prestasi besar apapun, tetapi setidaknya aku tidak lagi lapar atau kedinginan. Jadi, aku memutuskan menebus waktu yang hilang. Kuliah adalah salah satu mimpiku. Aku hanya berpikir jika aku bisa mengikuti satu kelas di sini, maka aku tidak akan menyesal. Ia tidak berbohong. Kata-kata itu keluar dari hati. Ia tidak perlu berbohong, dan tidak menganggap masa lalunya sebagai hal memalukan. Mendengar ucapan itu, Qin Yu terdiam. Bagaimana mungkin gadis sepertinya memahami penderitaan seperti itu? Sejak kecil, ia putri kesayangan keluarga. Ia tidak bisa membayangkan kehidupan anak yang mengemis di jalanan. Ia sama sekali tidak menyangka Ye Qian memiliki latar belakang seperti ini. Ia menatap punggung pemuda itu dan berpikir, mungkin dia tidak ingin aku menganggap latar belakangnya menyedihkan. Meski tidak tahu bagaimana Ye Qian mencari nafkah, ia yakin jalan yang ditempuhnya pasti sangat sulit. Lagi pula, bagi seseorang yang tidak memiliki apa-apa dan tanpa koneksi, meraih kesuksesan bukanlah hal mudah. Ia memandang pemuda yang memancarkan aura dewasa layaknya orang yang jauh lebih tua. Qin Yu merasa bingung. Dia pasti punya banyak cerita. Setelah berbicara dengan penuh perasaan, Ye Qian berbalik dan tertawa. Maaf, aku terlalu banyak bicara. Qin Yu menggelengkan kepala, karena kau sekarang memiliki kesempatan ini, aku harap kau akan menghargainya dengan baik.
Masa kuliah tidak lama. Aku rasa kau tidak ingin menyia-nyiakannya? Ye Qian tersenyum tipis, terima kasih. Jujur saja, aku tidak akan tinggal di tempat ini terlalu lama. Aku kesini hanya karena ini sudah menjadi impianku sejak dulu. Lagi pula, aku masih punya banyak urusan di luar sekolah. Waktuku tidak banyak untuk ini. Ye Qian tahu aneh mengatakan hal itu kepada orang asing. Mungkin seperti yang ia katakan sebelumnya, rasanya seolah ia dan Qin Yu pernah bertemu sebelumnya. Bukankah ini yang disebut takdir? Mendengar Ye Qian mengatakan tidak akan tinggal lama, Qin Yu tiba-tiba merasakan perasaan tidak enak di hati. Namun hanya sesaat. Ia cepat menepisnya dan berkata, karena kau sudah mengambil keputusan sendiri, aku tidak akan mencoba menghentikanmu. Saat kedua orang itu sedang berbicara, pintu tiba-tiba terbuka. Seorang pemuda membawa bunga masuk ke ruangan. Begitu melihat Qin Yu, senyum merekah di wajahnya. Yu, bukankah kelas sudah selesai? Aku sudah memesan tempat. Maukah kau berbaik hati makan malam denganku hari ini? Qin Yu mengerutkan kening. Ekspresi jijik muncul di wajahnya. Ia menatap pria itu dingin dan menjawab, Wei Chenlong. Apa kau tidak punya sopan santun? Kau tidak tahu cara mengetuk pintu? Lagi pula, panggil aku dengan nama lengkapku. Kita tidak sedekat itu. Wei Chenlong tampak sedikit malu, tetapi cepat pulih dan tersenyum. Baiklah, baiklah. Aku akan memanggilmu Qin Yu, apakah itu cukup? Qin Yu, reservasi restoran sudah dibuat, dan mobil sudah menunggu di bawah. Maukah kau memberiku kehormatan ini? Bab 44. Mendengar ucapan Wei Chenlong, ekspresi Qin Yu menjadi tidak sabar. Ia berkata dingin, maaf, saya masih ada urusan. Sulit memastikan apakah Wei Chenlong tidak tahu bahwa Qin Yu membencinya atau hanya berpura-pura tidak tahu. Wajahnya masih tersenyum ramah saat ia berkata, tidak masalah. Aku akan menunggumu. Ye Qian menggelengkan kepala tanpa daya, dan bibirnya melengkung membentuk senyum. Ia berjalan beberapa langkah ke arah Qin Yu dan berkata dengan ramah, Yu, siapakah pria ini? Mendengar panggilan mesra Ye Qian, Qin Yu terkejut, tetapi cepat mengerti bahwa Ye Qian mencoba membantunya. Ia ikut bermain dan menjawab, aku tidak mengenalnya. Ekspresinya terhadap Wei Chenlong penuh jijik. Wei Chenlong terkejut hingga tercengang. Matanya tertuju pada Ye Qian. Ia bukan orang bodoh. Begitu melihat Qin Yu tidak bereaksi saat Ye Qian memanggilnya dengan nama panggilan, ia tahu posisinya di hati Qin Yu berbeda dari posisinya sendiri. Ia berpikir tentang bagaimana ia telah merayu Qin Yu begitu lama, dan tentu saja kesal karena ada orang baru yang datang mengunggulinya. Tatapan gelap terlintas di matanya, tetapi ia segera menghilangkannya dan berkata kepada Ye Qian, halo, saya Wei Chenlong. Dan Anda? Jika tidak berada di depan Qin Yu, ia pasti sudah memukuli Ye Qian. Namun, karena ingin memberi kesan baik pada Qin Yu, ia bersikap seperti pria sejati. Tentu saja, Ye Qian mengerti bahwa kesopanan Wei Chenlong tidak tulus. Pria mana yang rela membiarkan gadis yang disukainya menjadi milik orang lain? Ia terkekeh dan menjawab, Ye Qian. Pacar Yu. Kudengar kau telah merawat Yu selama beberapa waktu. Aku sangat berterima kasih padamu. Meski Qin Yu sudah menyetujui bantuan Ye Qian, mendengar dirinya disebut pacar, seluruh tubuhnya menegang. Namun, ia ingin Wei Chenlong pergi, jadi ia tidak mengatakan apa-apa. Wei Chenlong menganggap keheningan Qin Yu sebagai konfirmasi, dan amarah meluap di hatinya. Ia menggertakkan gigi, menahan emosi, lalu tersenyum dan berkata, haha, bukan apa-apa. Itu hanya hal yang harus kulakukan. Setelah berbicara, Wei Chenlong merasa sangat murung. Ye Qian tertawa seolah tidak melihat ekspresi tidak senang di wajah Wei Chenlong. Tuan Wei, apakah Anda belum punya pacar? Mengapa saya tidak meminta Yu mengenalkan seseorang kepada Anda? Haha, tapi saya rasa itu tidak perlu. Tuan Wei cukup tampan. Anda akan segera menemukan seseorang, bukan? Meski kata-kata Ye Qian terdengar biasa, seperti obrolan sehari-hari, bagi Wei Chenlong rasanya seperti tamparan di wajah. Ia menolak percaya Ye Qian tidak tahu bahwa yang ia sukai adalah Qin Yu. Wei Chenlong menelan amarah dan berpikir, bocah, jangan terlalu senang dengan dirimu sendiri. Cepat atau lambat ayah ini akan menghabisimu. Namun, ia tetap mempertahankan ekspresi ramah. Jika Ye Qian tidak pandai membaca orang, ia akan mudah percaya bahwa pemuda ini sangat murah hati.
Tuan Ye sangat beruntung memiliki Qin Yu sebagai pacar. Di mana Tuan Ye meniti karir di perusahaan? Tanya Wei Chenlong. Karena penampilan Ye Qian yang dewasa, ia tidak terlihat seperti mahasiswa biasa. Wei Chenlong sama sekali tidak curiga bahwa Ye Qian adalah murid Qin Yu. Aku tidak berani melakukan itu. Aku hanya bekerja sebagai petugas keamanan, jawab Ye Qian sambil tertawa. Wei Chenlong menatap Ye Qian terkejut. Ia tidak menyangka Qin Yu akan menjalin hubungan dengan pengawal biasa. Itu penghinaan besar baginya. Ia adalah tuan muda konglomerat East Ascension. Bukankah ia jauh lebih baik daripada seorang pengawal? Saat melihat Ye Qian sebelumnya, ia yakin pemuda itu adalah tuan muda keluarga kaya atau anak pejabat. Meski pakaian Ye Qian sederhana, ia melihat itu adalah pakaian bermerek, jadi ia menduga Ye Qian adalah penggemar militer. Bagaimana mungkin ia mengira pemuda itu sebenarnya seorang pengawal? Ekspresi Wei Chenlong perlahan berubah menjadi jijik. Ia berkata acuh tak acuh, "Oh, jadi ternyata kau hanya seorang pengawal." Ia berusaha memberi kesan baik pada Qin Yu sehingga bersikap rendah hati dan ramah. Tetapi kini setelah tahu Ye Qian hanya pengawal, kesombongannya tak bisa ditahan. Ia memutuskan mengambil kesempatan ini untuk menunjukkan pada Qin Yu siapa yang lebih baik. In hanya cukup untuk bertahan hidup. Haha. Ye Qian sepertinya tidak menyadari nada mengejek dalam suara Wei Chenlong dan tersenyum sambil menjawab. Wei Chenlong tersenyum sinis. Ia mengerutkan kening dan berkata, "Qin Yu, perusahaan kita mengadakan pesta dansa akhir pekan ini. Ikutlah denganku." "Oh ya, Tuan Ye, Anda juga bisa ikut." Tentu saja Ye Qian tahu undangan Wei Chenlong tidak tulus. Pria itu pasti punya trik di balik lengan bajunya dan ingin mempermalukannya. Namun, Ye Qian tahu cara menghadapi tuan muda yang kurang ajar. Tampar wajah mereka keras-keras, buat mereka tahu bahwa di dunia ini ada orang lain selain mereka. Dan mereka tidak boleh selalu merasa, ayah ini nomor satu di bawah langit. Kedua tamparan di wajah itu akan memiliki efek mengintimidasi. Qin Yu bahkan tidak melirik Wei Chenlong saat menjawab dingin, "Lupakan saja. Aku sibuk akhir pekan ini." Ye Qian tersenyum dan berjalan ke sisi Qin Yu, lalu meletakkan tangannya di bahu gadis itu dengan sangat alami. "Yu, karena Wei Chenlong begitu tulus, kita tidak bisa menolaknya. Ayo pergi. Aku belum pernah ke pesta dansa sebelumnya." Ye Qian bisa memainkan peran pemuda naif dengan sempurna. Yang terpenting, ini kesempatan menyentuh Qin Yu. Akan sia-sia jika tidak dimanfaatkan. Dengan ekspresi agak meminta maaf, tangannya yang mendarat di bahu perlahan mengusapnya dengan mesra. Seluruh tubuh Qin Yu menegang, dan alisnya berkerut. Ini pertama kalinya ia disentuh lawan jenis. Tidak, sebenarnya kedua kalinya. Sebelumnya ia pernah tertusuk bagian tubuh Ye Qian yang menjijikan, tetapi ia tahu pemuda itu sebenarnya membantunya. Ia tahu tidak boleh marah. Jika tidak, Wei Chenlong akan mengetahui niat mereka dan mungkin kembali mengganggu di masa depan. Namun, Qin Yu tidak ingin dimanfaatkan begitu saja. Ia tersenyum tipis, meraih pinggang Ye Qian, dan mencubitnya keras sambil berkata, "Baiklah. Aku akan menuruti keinginanmu." Bagi orang luar, mereka benar-benar tampak seperti sepasang kekasih. Bab 45. Sial, Ye Qian mendesah pelan karena kesakitan. Dendam wanita ini agak berlebihan. Ia menoleh ke arahnya, tersenyum, dan mencubit pipi Qin Yu, sangat patuh. Qin Yu tidak menyangka Ye Qian akan menanggapinya seperti itu. Itu benar-benar membuat mereka terlihat seperti pasangan yang sedang bercanda mesra. Wei Chenlong menggertakkan gigi karena kesal. Ia tidak tahan melihat mereka lagi. Kalau tidak, ia bisa terkena serangan jantung. "Qin Yu, kalau begitu aku duluan. Ingat untuk datang ke pesta dansa akhir pekan ini." Setelah mengatakan itu, Wei Chenlong pergi. "Kau masih belum mau melepaskan?" kata Qin Yu sambil menatap tajam Ye Qian setelah Wei Chenlong pergi. Ye Qian terkekeh dan melepaskan pegangannya dari bahu gadis itu, lalu berkata dengan sedih, "Ah, kau menghancurkan jembatan setelah menyeberang. Kau menyakitiku." Qin Yu menatap Ye Qian tajam, "Jangan berpikir aku tidak akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang baru saja terjadi. Kau berani mencubit pipiku. Jelaskan dirimu." "Hei, kau yang mencubitku duluan," kata Ye Qian polos. "Siapa suruh kau menyentuhku? Kalau kau tidak menyentuhku duluan, aku tidak akan mencubitmu," bentak Qin Yu. "Bukankah aku hanya memainkan peran?"
Bagaimana lagi aku bisa membuatnya terlihat meyakinkan? Jawab Ye Qian. Aku tidak peduli. Toh ini semua salahmu, jawab Qin Yu. Ya, akulah bajingannya. Akulah yang kehilangan kendali waktu itu, kan? Perempuan memang sangat tidak masuk akal. Ye Qian bergumam, lalu bertanya, oh ya, siapa pria tadi? Sepertinya dia menyukaimu. Qin Yu mendengus jijik, dia delusi. Pernahkah kau mendengar tentang konglomerat East Ascension? Konglomerat East Ascension? Kedengarannya familiar. Ye Qian mengangguk sambil mengingat bahwa Zhao Tianhao pernah menyebutkannya kepadanya. Ia adalah putra mahkota konglomerat East Ascension. Konglomerat itu sangat berpengaruh di Shanghai. Tidakkah kau takut Wei Chenlong akan mencoba membalas dendam padamu? Qin Yu menggoda. Ah, seharusnya kau bilang begitu dari awal. Ini gawat. Aku baru saja terjebak dalam neraka. Ini tidak mungkin. Aku harus segera menjelaskan semuanya pada Wei Chenlong. Aku harus mengatakan padanya bahwa kau bukan pacarku dan hanya kambing hitam. Ye Qian memasang wajah pura-pura ketakutan. Kau tidak akan berani. Qin Yu menatap Ye Qian tajam. Sial, kenapa aku tidak berani? Kenapa aku harus berpura-pura menjadi pacarmu? Tidak ada keuntungannya. Sekarang bahkan nyawaku pun dalam bahaya, jawab Ye Qian. Jangan bersikap kasar, kata Qin Yu tegas. Lalu ia tersenyum tipis, manfaat seperti apa yang kau inginkan? Ye Qian menyeringai nakal, karena kau pacarku, setidaknya maukah kau memberiku ciuman? Mimpi saja. Tidak mungkin. Lagi pula, kita hanya berpura-pura. Qin Yu menolak. Ia berpikir meski Ye Qian membantunya secara sukarela, pemuda itu tetap memanfaatkan situasi. Ia merasa harus memberi sedikit hadiah. Ia tersenyum tipis, bagaimana kalau kita makan di luar saja? Kau hanya ingin aku makan bersamamu lalu membiarkanku pergi begitu saja, ya? Apa kau pikir aku bodoh seperti Wei Chenlong? Ye Qian melambaikan tangan acuh tak acuh, tidak mungkin. Apa kau pikir aku punya banyak uang? Aku yang traktir, bagaimana? Kata Qin Yu. Tentu. Itu tidak masalah. Baiklah, mau tidak mau harus begitu. Ye Qian memasang ekspresi, memanfaatkanmu, seolah mengizinkan Qin Yu mengajaknya makan adalah bentuk kebaikan besar baginya. Qin Yu melihat ekspresinya dan menatap tajam, temui aku di luar jam 6 sore setelah kelas. Jangan terlambat. Hehe, aku tidak pernah terlambat untuk makan gratis. Ye Qian tersenyum licik. Meski Ye Qian bertingkah seperti penjahat, Qin Yu yakin itu hanya penampilan luar. Ia sudah pernah melihat banyak preman sebelumnya. Paman dan saudara laki-laki di keluarganya juga preman kelas rendahan. Baiklah, pergilah ke kelasmu selanjutnya. Aku masih harus menyiapkan rencana pelajaran. Setelah mengatakan itu, Qin Yu menunduk memeriksa materi pengajarannya. Ye Qian mengerutkan bibir, lalu bangkit untuk pergi. Ia belum sampai di pintu kelas ketika ponselnya berdering. Saat menjawab, ia mendengar suara Zhao Tianhao. Ye Qian, ini Zhao Tianhao. Kurasa rencanamu sangat bagus. Mari kita lanjutkan. Ye Qian tampak bingung, rencanaku? Hah? Bukankah kau yang berpura-pura menjadi pacar Yaer, si gadis itu? Baru saja Yaer meneleponku, dan kupikir rencanamu tidak buruk, jadi aku ikut bermain. Jangan khawatir. Kau bisa terus berpura-pura menjadi pacar Yaer dan mengawasinya dengan cermat. Ini akan membantumu bergerak, kata Zhao Tianhao. Mendengar itu, Ye Qian memahami semuanya. Ia berencana menelepon Zhao Tianhao terlebih dahulu, siapa sangka pria itu langsung setuju. Ye Qian tak kuasa menahan senyum saat membayangkan perasaan pria itu sekarang. Hebat! Aku memulai ini tanpa izin Tuan Zhao. Kuharap kau bisa memaafkanku. Ye Qian cukup puas dengan dirinya sendiri. Meski mengucapkan kata-kata itu, ekspresinya tetap menunjukkan kepuasan. Zhao Tianhao tertawa, tidak apa-apa. Putriku yang bandel ini membutuhkan perlindungan Tuan Ye. Jika terjadi sesuatu, aku mohon Tuan Ye menghormatiku dan jangan sampai dia tahu. Ye Qian merasa tenang. Ini adalah aturan dalam mendekati perempuan. Ia berpikir, Zhao Tianhao ini orang yang berpikiran terbuka. Ia akan jadi mertua yang baik.
Setelah bertukar basa-basi lagi, mereka mengakhiri percakapan. Sudah waktunya pulang sekolah. Saat Ye Qian sampai di pintu kelas, ia melihat hanya beberapa siswa yang tersisa. Zhao Ya yang masih marah duduk di dalam. Ye Qian tak kuasa menahan rasa gemetar. Ia berbalik hendak pergi, tetapi Zhao Ya menemukannya, orang yang membuatnya marah, dan berteriak, "Berhenti!" Ye Qian tertawa nakal, berjalan menuju Zhao Ya, lalu berkata dengan nada menjilat, "Istri, apakah Anda punya perintah?" "Siapa istrimu? Jangan bicara omong kosong." Sifu, sangat tidak menyenangkan mendengarnya. "Kukatakan padamu, tidak mungkin aku akan menikahimu," bentak Zhao Ya. "Baiklah, aku tidak akan memanggilmu Sifu lagi. Aku akan memanggilmu sayang saja." Melihat raut wajahnya yang marah tadi, ia berencana menghindar atau menenangkannya. Tetapi sekarang sudah di hadapannya, ia tidak bisa menahan diri untuk menggodanya. "Sayang, soal pernikahan ini, mari kita terima saja apa adanya. Kamu seharusnya berhenti pilih-pilih. Setelah kita melewati desa ini, tidak akan ada toko lagi. Meski aku bukan pria tampan dan berbakat, tapi aku memiliki apa yang seharusnya dimiliki seorang pria. Mari kita selesaikan formalitasnya secepat mungkin, dan punya banyak anak untukku." Bab 46. "Bajingan," teriak Zhao Ya, menerkam Ye Qian. Ia tampak seperti akan menelan pemuda itu hidup-hidup. Ye Qian tidak bodoh. Ia tidak ingin lengannya mendapat bekas gigitan lagi. Bahkan sebelum Zhao Ya mulai mengamuk, ia sudah menyelinap pergi dan berlari. Ye Qian tidak kembali ke Tiongkok hanya untuk membuang-buang waktu. Bukan juga karena ia bosan dengan kehidupan tentara bayaran. Hingga saat ini, bisnis Wolfgang belum pernah berekspansi ke Tiongkok. Ini sebagian karena Ye Qian berasal dari Tiongkok, tetapi selain rasa patriotisme, ada alasan lain. Tiongkok tidak seperti negara lain. Mereka tidak akan mengakui keberadaan tentara bayaran. Meski tentara bayaran tidak dapat diklasifikasikan sebagai penjahat, mereka tetap menukar nyawa dengan uang. Bagi pemerintah Tiongkok, hal ini tidak dapat diterima. Namun, meski pemerintah Tiongkok tidak mengizinkan keberadaan tentara bayaran sesuai hukum negara, mereka tetap melakukan banyak transaksi dengan Wolfgang. Ye Qian adalah orang yang tidak tahan bosan. Menurutnya, pria harus memiliki nafsu untuk menaklukkan. Ye Qian baru beberapa hari kembali ke rumah, tetapi sudah mengerti bahwa bahkan di Tiongkok pun tidak ada yang mutlak. Semuanya bergantung pada gaya dan metode yang digunakan. Ye Qian menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan ponselnya. "Datanglah ke Shanghai." Setelah mengatakan itu, ia menutup telepon. Setelah berjalan beberapa langkah, Ye Qian tiba-tiba teringat bahwa ia belum makan. Lebih buruk lagi, karena terburu-buru pagi itu, ia lupa membawa uang. Haruskah ia kembali ke Zhao Ya? Ye Qian memikirkannya, tetapi memutuskan tidak. Wanita itu saat ini sangat marah, jadi lebih baik menghindarinya. Saat Ye Qian sedang mempertimbangkan apakah akan menumpang makan dari Zhao Ya atau tidak, ponselnya berdering. Ia melihat ID penelepon dan melihat itu adalah pacar resminya, Lin Roro. "Sayang, kangen aku?" Ye Qian langsung berkata setelah menekan tombol jawab. Lin Roro masih belum terbiasa dengan cara bicara Ye Qian. Ia sedikit terbata-bata, "Ye Qian, Laudia akan keluar dari rumah sakit hari ini. Maukah kau menjemputnya?" "Oke." "Jam berapa?" Kelakuan nakal Ye Qian menghilang saat ia menjawab serius. Laudia memiliki tempat khusus di hatinya yang tak tergantikan. Karena Laudia akan keluar dari rumah sakit, ia harus segera pergi. Beberapa hari terakhir Han Sui yang merawat Laudia, tetapi Ye Qian tetap mengunjunginya selama beberapa jam setiap hari, kecuali kemarin karena harus bekerja. Jadi sekarang Laudia keluar dari rumah sakit, ia tidak bisa tidak pergi. "Aku sudah mengurus surat-surat pemulangannya. Kita tunggu saja kau datang ke sini," jawab Lin Roro. "Baiklah, aku akan segera pergi," kata Ye Qian lalu menutup telepon. Ia berlari ke kantor Qin Yu untuk meminta izin tidak masuk kelas sisa hari itu, lalu buru-buru pulang. Seperti yang dikatakan Qin Yu, karena sekarang mereka berada di wilayahnya, ia harus mengikuti aturannya, jadi ia memberitahu sebelum pergi. Qin Yu juga bukan orang yang tidak berperasaan. Mendengar ia akan menjemput kekasihnya, ia tidak ragu mengizinkannya. Ia juga mengatakan jika tidak memungkinkan bertemu malam ini, mereka bisa menunda makan malam. Tentu saja, Ye Qian tidak setuju. Bagaimana mungkin ia membiarkan kesempatan emas itu pergi?
Ia telah mengatakan bahwa meski pingsan, ia tetap akan menepati janji. Begitu keluar dari kantor Kinyu, ia langsung memanggil taksi untuk pulang, lalu masuk ke mobil Honda yang ia ambil dari Lindong dan ngebut ke rumah sakit. Ye Qian tidak mengerti mengapa Lindong belum datang mengambil mobilnya, tetapi jika Lindong tidak khawatir, Ye Qian juga tidak akan khawatir. Lagi pula, saat ini ia sendiri tidak punya mobil. Jika Lindong tidak datang menebus, itu urusan Lindong sendiri. Zhao ya saat ini masih di sekolah, seharusnya tidak ada masalah di sana. Jika musuh Zhao Tianhao ingin menangkapnya, mereka mungkin tidak akan pergi ke sekolah. Lagi pula, jika masalahnya menjadi terlalu besar, itu juga tidak baik bagi mereka. Ye Qian telah memikirkannya seperti itu sehingga ia pergi ke rumah sakit tanpa rasa khawatir. Ia menghentikan mobil di depan rumah sakit dan langsung masuk ke kamar Laodie. Begitu masuk, ia melihat Lin Roro dan Han Sui sedang berkemas. Begitu melihat Ye Qian masuk, Laodie berkata, "Xiao Er, bukankah kamu akan dapat masalah karena pulang kerja padahal baru saja mulai bekerja?" "Tidak masalah, manajer perusahaan itu sangat baik. Dia mengerti bahwa saya datang menjemputmu dari rumah sakit, jadi mereka mengizinkan saya libur seharian penuh." Laodie mengangguk, "Xiao Er, sekarang kamu sudah punya pekerjaan, kamu harus bekerja dengan baik. Kamu hanya perlu konsisten mengerjakan pekerjaanmu dengan baik, maka semuanya akan baik-baik saja. Mengerti?" Ye Qian mengangguk sungguh-sungguh. Laodie sudah begitu tua, namun masih mengkhawatirkannya. Ye Qian merasa agak sedih karenanya. Tetapi ia tidak ingin Laodie mengetahui masalahnya saat ini, dan tidak ingin ia tahu apa yang sebenarnya sedang ia lakukan. Jika tidak, Laodie akan lebih khawatir lagi. Jadi ia merahasiakannya untuk sementara dan hanya akan memberitahu sedikit demi sedikit, agar Laodie dapat menanganinya dengan lebih baik. "Laodie, jangan khawatir. Jangan terlalu cemas," kata Ye Qian. Laodie mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Ia tahu Ye Qian orang yang sopan dan berperilaku baik. Hal-hal yang terjadi di masa lalu hanya karena impulsif. Lagi pula, Ye Qian belum dewasa saat itu. Sekarang ia tahu membedakan yang benar dari yang salah. Ia tidak perlu ikut campur. Ye Qian berjalan mendekat dan berdiri di samping Lin Roro, lalu merangkul bahunya dengan hangat. "Roro, terima kasih atas bantuanmu dalam merawat Laodie." Status hubungan Lin Roro dan Ye Qian belum diketahui orang lain, jadi Laodie dan Han Sui masih belum tahu. Begitu melihat isyarat mesra ini, Laodie awalnya terkejut dan menatap kosong, tetapi kemudian ekspresinya berubah menjadi senyum. Ia berpikir, orang ini membuatku khawatir begitu lama, tetapi dia sudah menyelesaikan masalah ini sendiri. Begitu melihat ekspresi tersenyum Laodie, Lin Roro menjadi malu dan pipinya memerah. Ia berharap bumi bisa menelannya saat itu juga. Tetapi pada saat yang sama ia merasa sangat bahagia. "Kamu bisa pergi sekarang. Surat pemulangan sudah selesai. Kamu tidak ingin tinggal di sini sampai tahun baru, kan?" kata Lin Roro lembut sambil menatap Ye Qian. Ye Qian tertawa, "Baiklah, baiklah." Setelah mengatakan itu, ia mengambil barang bawaan Laodie dan rombongan itu meninggalkan rumah sakit. Karena Lin Roro masih harus bekerja, ia tidak bisa mengantar pulang sendiri. Saat sampai di mobil Ye Qian, Lin Roro menyerahkan kantong plastik dan berkata, "Ini obat Laodie. Kamu harus memastikan dia meminumnya tepat waktu, mengerti?" Ye Qian menerima kantong plastik itu dan mencubit hidung Lin Roro yang mancung. "Apakah kamu tahu seperti apa dirimu sekarang?" Lin Roro bertanya terkejut. "Tidak, seperti apa?" "Seperti istri yang sangat menggemaskan," jawab Ye Qian sambil tersenyum. Bab 47. Ekspresi Lin Roro penuh kebahagiaan. Ia menjawab, "Siapa istrimu? Aku tidak setuju untuk menikah denganmu." "Hah, apakah perasaanmu telah berubah?" Ye Qian berpura-pura sedih, "Itu akan menghancurkan hatiku yang lemah." "Itu tidak benar. Hanya kamu yang mungkin bisa mengubah perasaanmu." "Aku tidak akan pernah." Lin Roro menatap Ye Qian dan menjawab. Ye Qian terkekeh, "Siapa bilang? Biarlah matahari dan bulan menjadi saksi. Dalam hidup ini aku, Ye Qian, tidak akan menikahi orang lain." Setelah mengatakan itu, sekelompok 4 pemuda berjalan melewati mereka. Orang di depan adalah Li Dong, orang yang pernah dipukuli Ye Qian. Begitu melihatnya, Ye Qian tersenyum tipis. Sepertinya orang ini datang membawakan uang kepadanya. "Tuan Ye," sapa Li Dong dengan hormat ketika ia sampai di dekat Ye Qian. Ye Qian mengangguk dan menoleh ke Laodie.
Laudie, kau dan Xiao Yu masuk ke mobil dan tunggu aku. Aku ada urusan dengan temanku. Laudie menatap Li Dong. Ia tidak tampak seperti orang terhormat, tetapi ia memperlakukan Ye Qian dengan hormat. Ia mengangguk dan masuk ke dalam mobil bersama Han Sui. Ye Qian melirik Li Dong lalu berjalan ke suatu tempat di pinggir jalan. Li Dong dan yang lainnya bergegas mengikuti. Tuan Ye, saya sudah menyiapkan uangnya. Ada 20.000 di sini. Apakah cukup? Li Dong dengan hormat menyerahkan amplop berisi uang. Ye Qian menerimanya tanpa memandangnya. Ia membuka amplop itu dan mengeluarkan lebih dari selusin lembar uang, lalu mengembalikan amplop berisi sisa uang itu, ambil uang ini dan pergi minum bersama saudara-saudaramu. Aku yang traktir. Mari kita lupakan masa lalu dan berteman sekarang. Li Dong merasa senang, tetapi sedikit khawatir karena Ye Qian merasa uangnya terlalu sedikit. Bagaimana mungkin ia berani mengambil kembali sisa uang itu? Ia menjawab lemah, Saudara Ye, bukankah menurutmu uangnya kurang? Jangan khawatir, aku akan mengambil lebih banyak. Tanpa disadari, ia juga mengubah cara bicaranya. Ye Qian tersenyum tak berdaya, aku mengizinkanmu mengambilnya, jadi ambillah. Tapi aku masih butuh bantuanmu untuk sesuatu. Aku tidak tahu apakah kau akan setuju. Begitu melihat Ye Qian tulus, Li Dong segera mengambil uang itu dan berkata, Saudara Ye, jika Anda membutuhkan sesuatu, katakan saja. Selama itu dalam kemampuan Li Dong, ia akan melakukan apapun untuk melakukannya. Tidak seserius itu, jawab Ye Qian. Aku hanya ingin meminjam mobilmu untuk 1 hari. Hari ini, Laudieku sudah keluar dari rumah sakit dan membawa cukup banyak barang. Akan merepotkan jika harus memesan taksi. Li Dong mengharapkan jenis bantuan lain, tetapi karena ini hanya masalah kecil, tentu saja ia setuju tanpa ragu-ragu. Jika kakak Ye ingin menggunakannya, silakan gunakan dengan bebas. Tidak perlu. Datang saja ke rumahku besok siang untuk mengambilnya. Ye Qian berbalik dan berjalan kembali ke arah mobil, tetapi kemudian tiba-tiba berhenti dan berbalik cepat sambil berkata, jika Anda tidak keberatan, panggil saja saya dengan nama saya. Saya anak tertua kedua di rumah, jadi Anda juga bisa memanggil saya RG. Ya, Xiao. Semoga perjalananmu aman, jawab Li Dong dengan sungguh-sungguh. Ia telah melihat sendiri apa yang terjadi di bar terkutuk. Ye Qian juga bersaudara dengan Wang Hu. Jadi Li Dong yakin Ye Qian bukanlah orang yang mudah dihadapi. Meski saat ini ia hanya penjaga keamanan, itu pasti hanya pengaturan sementara. Ia yakin suatu hari Ye Qian akan menjadi terkenal, jadi ia rela melakukan apa saja untuk mendapatkan simpati Ye Qian. Ia yakin jika mengikuti Ye Qian, ia akan mendapat keuntungan di masa depan. Xiao? Ye Qian bergumam pada dirinya sendiri. Sudah lama ia tidak dipanggil seperti itu. Pasti sudah hampir 8 tahun yang lalu. Ye Qian baru saja mulai bergaul dengan kelompok yang buruk. Sekelompok saudara memanggilnya seperti itu sebagai lelucon. Ye Qian tidak berpikir Li Dong orang jahat. Karena ia sudah lama tinggal di Shanghai, ia pasti akan banyak membantu Ye Qian. Memiliki lebih banyak teman adalah hal baik. Jadi ia sengaja bersikap ramah padanya. Ye Qian mengangguk, senang dengan sikap Li Dong. Setelah mengajak Laudie dan Han Sui makan siang di restoran, Ye Qian mengantar mereka pulang. Sejak awal Laudie enggan, ia mengatakan pergi ke restoran adalah pemborosan uang. Tetapi ia tak sanggup dibujuk Ye Qian, jadi akhirnya setuju. Ye Qian membenarkannya dengan mengatakan itu untuk merayakan kepulangan Laudie dari rumah sakit. Sedikit kemewahan tidak ada salahnya. Ye Qian masih belum kembali ke sekolah setelah makan siang. Ia sudah mendapat izin absen setengah hari sehingga tidak perlu terburu-buru kembali. Ia tetap bersama Laudie untuk mengobrol sebentar. Han Sui akan mengikuti ujiannya, jadi ia mengunci diri di kamarnya untuk belajar. Karena ia telah merawat Laudie di rumah sakit, ia memiliki sangat sedikit waktu untuk belajar, jadi ia mencoba mengejar ketinggalan sekarang. Pukul 5, Ye Qian mengucapkan selamat tinggal kepada Laudie dan bergegas kembali ke sekolah. Laudie tidak bertanya kemana ia pergi, hanya menyuruhnya pulang lebih awal. Ia memanggil taksi di luar dan tak lama kemudian kembali ke Institut Bahasa Asing. Saat turun dari mobil, ia melihat seorang pemuda dengan senyum menyedihkan berjalan menghampirinya. Setelah mengamati penampilan pemuda itu dengan saksama, Ye Qian sedikit terkejut. Tidak tahu harus tertawa atau menangis, ia bergumam, astaga, dia datang terlalu cepat. Bos, sudah lama tidak bertemu.
kata pemuda itu setelah sampai di tempat Ye Qian. Ia tersenyum nakal sambil berbicara. Jangan bilang kau memata-mataiku, jawab Ye Qian. Bagaimana mungkin aku melakukan itu? Aku hanya melindungimu secara diam-diam. Kau adalah pemimpin Wolfang. Bagaimana mungkin kami bisa bersantai dan membiarkanmu kembali ke Tiongkok sendirian? Jawab pemuda itu. Sial. Ye Qian menggelengkan kepala tanpa daya. Sepertinya ia terlalu santai beberapa hari terakhir ini. Ia bahkan tidak menyadari bahwa ia sedang diawasi sepanjang waktu. Untungnya itu sekutunya. Jika itu musuh, ia mungkin sudah menghembuskan napas terakhirnya. Bagaimana kau tahu aku akan kembali ke Tiongkok? Aku baru menelepon mereka sekarang. Ye Qian bertanya tanpa daya. Ia ingat dengan jelas bahwa ia baru saja menelepon untuk memberitahu para anak buah itu bahwa ia sudah kembali ke Tiongkok. Bos, Anda jadi lunas sekarang setelah kembali ke tempat kelahiran Anda. Bagaimana mungkin Anda lupa? Ketika pemuda itu mengucapkan kata-kata ini, memang benar-benar seolah Ye Qian telah melunak. Mana mungkin aku jadi lemah? Ye Qian menatapnya tajam dan berkata, cepat katakan, bagaimana kau tahu aku kembali? Bos, apakah Anda lupa bahwa semua ponsel kita memiliki GPS terpasang? Bagaimana mungkin kami tidak tahu di mana Anda berada? Jawab pemuda itu. Bab 48. Ketika Jing Liwei mengingatkannya tentang hal ini, Ye Qian ingat bahwa itu memang benar. Setiap anggota memiliki GPS yang terpasang di ponsel mereka. Bahkan ada teknologi khusus sehingga mereka bisa melakukan panggilan gratis. Berbicara tentang Wolfang, kemungkinan besar dunia melihat mereka sebagai kelompok tentara bayaran biasa, tetapi kenyataannya di dalam kelompok terdapat segudang talenta, seperti orang yang bertanggung jawab memasang GPS dan teknologi khusus untuk panggilan, Snow Wolf Jack. Ia adalah jenius komputer. Bahkan FBI dan CIA negara M pernah diretas olehnya, namun hingga hari ini mereka masih tidak tahu siapa yang menyerang mereka. Ye Qian tersenyum malu-malu. Ah, itu kelemahanku. Li Wei tidak tahu harus tertawa atau menangis. Di Wolfang, kelemahan Ye Qian sudah terkenal. Ye Qian sangat pandai mengingat hal-hal penting, jadi terkadang, ketika ia pelupa, mereka mengira ia hanya berpura-pura. Bos, senior yang baik hati dan heroik, Anda harus berhati-hati dan jangan sampai terlibat masalah yang terlalu dalam, kata Li Wei dengan sungguh-sungguh. Sial, kalau kau punya pacar-pacar yang berbaris, mereka bisa jadi satu peleton tentara sendiri, kau berani bicara seperti itu padaku. Ye Qian menatap pria itu dengan jijik. Ia berpikir bahwa karena Li Wei datang lebih awal, situasinya sekarang jauh lebih baik. Ia tidak perlu selalu berada di sisi Zhao Ya sendirian. Meski belum pasti musuh Zhao Tianhao akan mengirim orang ke sekolah untuk menghadapi Zhao Ya, memiliki tindakan pencegahan adalah hal baik. Hehe, itu memang benar. Li Wei tersenyum getir. Ye Qian menatapnya jijik lalu berkata, karena kau datang lebih awal, bantu aku menjaga Zhao Ya yang kurang ajar itu untuk sementara waktu. Ingat, kau hanya boleh menjaganya secara diam-diam, dan jangan macam-macam atau aku akan mengebirimu. Ye Qian sangat mengenal karakter Li Wei. Pemuda ini tampan, menawan, dan elegan, ahli dalam urusan hati. Banyak wanita muda yang jatuh hati pada pesonanya. Terkadang Ye Qian curiga pemuda ini mengidap semacam penyakit aneh, atau bagaimana mungkin kulitnya tetap seputih itu setelah mereka hidup di bawah terik matahari timur tengah begitu lama. Li Wei tertawa nakal. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Dia adalah saudariku. Tenang saja. Jika saudari kehilangan sehelai rambutnya pun, kau bisa menembakku sampai mati. Meski Li Wei orang yang sembrono dan suka bermain-main, dengan penampilan awet muda, semua orang tahu ia sangat dapat diandalkan dan akan menepati janji. Selama ia setuju melakukan sesuatu, ia akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelesaikannya. Ye Qian tentu saja memahami hal ini, jadi ia mengangguk dan berkata, baiklah, baiklah. Kau boleh pergi. Aku tidak punya waktu untuk berbicara denganmu. Aku ada janji kencan. Li Wei terkekeh dan berkata, bos, apakah Anda ingin saya membantu mencarikan kamar di sebuah pub? Sial, apa kau pikir aku jantan sepertimu? Yang diperhatikan ayahku ini adalah perjalanannya, suasananya. Kau mengerti? Kata Ye Qian. Li Wei menggelengkan kepala bingung. Aku tidak mengerti. Aku selalu hanya mengejar hasil akhir. Ayah tidak ingin memarahimu. Pergilah dari hadapan ayahmu, kata Ye Qian. Lagi pula, simpan senjatamu agar kau tidak mendapat masalah.
Tiongkok sangat ketat soal ini. Li Wei menyeringai dan berkata, tapi ini harta pribadiku. Jangan terlalu keras padaku. Aku tidak akan mengeluarkannya, oke? Ye Qian tahu ia tidak akan bisa meyakinkan orang itu. Li Wei memperlakukan pistol itu seperti orang lain memperlakukan darah daging mereka sendiri. Seperti cara pendekar pedang kuno memperlakukan senjata mereka, menyimpan pedangnya di dekatnya agar pedang itu dapat menghancurkan musuh. Hati-hati. Tunggu mereka datang, lalu aku akan memberimu langkah selanjutnya dari misi ini, kata Ye Qian. Senyum di wajah Li Wei menghilang. Ia mengangguk serius lalu berbalik untuk pergi. Li Wei belum jauh berjalan ketika Ye Qian mendengar suara klakson mobil. Ia menoleh dan terkejut saat sebuah Lamborghini Murcielago hitam muncul di hadapannya. Ye Qian terkejut melihat Qin Yu di kursi pengemudi. Ia melirik Ye Qian yang tercengang dan berkata, "Kenapa kau terlihat linglung?" "Masuklah ke mobil." Setelah Ye Qian masuk ke dalam mobil, ia menatap Qin Yu dengan bingung. Seorang dosen biasa punya uang untuk membeli Lamborghini Murcielago? Ye Qian menolak mempercayainya. Ternyata dugaannya benar bahwa wanita ini bukan berasal dari keluarga sederhana. "Apa yang kau lihat? Ada sesuatu di wajahku?" Qin Yu menyalakan mobil dan melaju kencang seperti embusan angin. Ia menatap Ye Qian tajam dan bertanya. "Wow, Lamborghini Murcielago. Apakah guru zaman sekarang menghasilkan uang sebanyak itu?" tanya Ye Qian dengan pura-pura polos. "Mimpi saja. Dengan gaji saya, butuh 50 tahun tanpa makan untuk bisa membeli mobil ini," jawab Qin Yu. "Guru, saya tidak menyangka. Anda terlihat begitu dingin, tetapi di dalam hati Anda ternyata liar dan menyukai jenis mobil ini," kata Ye Qian. "Apa? Apa yang salah dengan itu?" jawab Qin Yu. "Tidak ada yang salah. Tapi, apakah kamu tidak takut dengan tingkahmu yang mencolok ini? Orang lain mungkin akan mencoba merampokmu?" tanya Ye Qian. "Ada banyak orang jahat di dunia ini, bahkan ada juga yang tidak terlalu peduli dengan hidup mereka sendiri dan berani melakukan apa saja demi uang." Qin Yu mencibir dengan nada menghina. "Siapa yang berani merampokku? Mereka pasti sudah muak hidup." Bibir Ye Qian berkedut. Ia berpikir, bahkan Guan Yu punya musuh bebuyutan, dan Cao Cao punya teman dekat. Karena keluargamu begitu kuat, bagaimana mungkin ia tidak memiliki musuh? Ye Qian tertawa dan mengganti topik. "Guru, katakan terus terang, apa pekerjaan keluargamu?" "Kami berbisnis," jawab Qin Yu dengan kurang antusias, tampaknya tidak ingin mengatakan terlalu banyak. Karena Qin Yu tidak ingin membahasnya, Ye Qian tidak memaksanya. "Guru, di mana Anda berencana mengajak saya makan malam?" tanya Ye Qian. "Ayo kita makan makanan barat." "Aku sudah memesan tempat," jawab Qin Yu. "Oh, makanan barat?" Ye Qian menjawab dengan muram. Ia sedang memikirkan mengapa ia tidak menyukai makanan barat, dan mengapa gadis-gadis zaman sekarang menyukainya. "Apa? Kamu tidak suka makanan barat?" kata Qin Yu. "Kalau begitu, mari kita makan masakan Jepang saja." Sejujurnya, Ye Qian tidak terlalu membenci makanan barat, jadi tidak apa-apa jika sesekali memakannya, tetapi ia sudah lama tinggal di luar negeri dan sudah muak dengan makanan barat. "Masakan Jepang? Tidak, tidak. Itu mahal dan kita bahkan tidak akan merasa kenyang," kata Ye Qian. Qin Yu dengan tidak sabar menjawab, "Kalau begitu, katakan padaku, di mana kamu ingin makan?" Ye Qian terkekeh dan mendekat ke Qin Yu untuk membisikkan beberapa kata. Qin Yu terkejut dan segera menoleh untuk menatapnya heran. Bab 49. Mereka duduk di atas meja warung makan pinggir jalan, di bawah tenda darurat. Qin Yu tidak tahu harus tertawa atau menangis. Ia tidak pernah menyangka Ye Qian akan mengajaknya makan hotpot. Bukan karena ia orang yang munafik atau hanya menyukai makanan asing, tetapi karena saat itu musim panas. Apakah pria ini tidak takut kepanasan saat makan hotpot? Kedatangan Ye Qian dan Qin Yu membuat pemilik warung makan itu sangat gembira. Orang ini mengendarai Lamborghini Murcielago. Bagaimana mungkin statusnya begitu rendah? Biasanya ia hanya mendapatkan pekerja konstruksi atau preman sebagai pelanggan. Hari ini ia tiba-tiba mendapatkan orang yang begitu mengagumkan. Bagaimana mungkin ia tidak gugup? Jika ia tidak melayaninya dengan baik, orang seperti itu akan mudah memaksanya menutup usaha. Ketika kedua orang itu masuk, warung makan itu hanya dipenuhi sekelompok kecil preman yang sedang duduk. Tetapi begitu mereka duduk, kelompok itu segera pergi,
tampak seperti melihat hantu. Wajah mereka semua tampak ketakutan. Ye Qian sedikit terkejut saat menatap Qin Yu dengan ekspresi tercengang. Ye Qian tahu preman-preman itu tidak lari panik karena dirinya, jadi itu pasti berarti mereka pergi hanya karena Qin Yu. Sepertinya identitas gadis ini tidak sesederhana itu. Tak lama kemudian, makanan mereka dihidangkan, bakso ikan, daging sapi, jamur enoki, kol Cina, dan berbagai makanan lainnya terhampar di atas meja. Ye Qian menyeringai dan melahap makanannya dengan lahap, seperti orang kelaparan dari Afrika yang belum makan berhari-hari. Qin Yu menatap Ye Qian takjub saat ia makan dengan lahap seperti angin kencang menerbangkan awan, menghabiskan makanan dengan cepat. Mulutnya ternganga karena terkejut. Kata-kata pun tak mampu keluar dari mulutnya. Lalu, kenapa kau tidak makan? Ye Qian menatap Qin Yu heran dan berkata, melihatmu makan seperti ini saja sudah membuatku kenyang, kata Qin Yu pasrah. Cuacanya sangat panas, tapi kau malah makan hotpot. Bukankah itu sangat tidak nyaman? Kau tidak mengerti. Makan hotpot di musim panas itu pengalaman yang berbeda, kata Ye Qian, suaranya teredam karena mulutnya penuh bakso ikan. Cepat makan. Kalau tidak segera makan, nanti tidak ada yang tersisa. Qin Yu tersenyum tak berdaya dan perlahan mulai makan. Gerakannya lembut dan anggun. Ye Qian tidak ingat siapa yang pertama kali mengatakan, menyaksikan wanita cantik makan adalah suatu kesenangan. Melihat ini sekarang, Ye Qian menyadari bahwa itu tidak salah. Namun, sejak awal, Ye Qian merasa ada sesuatu yang kurang. Makan di warung makan yang diinginkan adalah suasana. Jika ia makan perlahan dan hati-hati seolah berada di restoran barat, ia tidak akan bisa merasakan suasana warung makan tersebut. Wah, ini terlalu pedas. Bos, bawakan 2 bir ke sini. Ye Qian menyeka keringat di dahinya dan memanggil pemilik warung. Apa-apaan ini? Kau hanya membuat masalah untuk dirimu sendiri, kata Qin Yu. Ye Qian menyeringai tetapi tidak membantahnya. Ia menuangkan segelas bir dan meminumnya. Perasaan nyaman mengalir di sekujur tubuhnya. Guru, ketika kami baru sampai di sini tadi, para preman kecil itu sepertinya sangat takut pada Anda. Mengapa? Tanya Ye Qian sambil makan, berusaha terlihat acuh tak acuh. Bagaimana aku bisa tahu? Jawab Qin Yu, seolah mencoba mengecilkan situasi. Namun, dari ekspresinya, jelas terlihat ia tahu alasannya dan hanya tidak ingin mengatakannya. Ye Qian tidak mengorek lebih dalam dan hanya menyeringai sambil berkata, pasti karena mereka melihat guru terlalu cantik, seperti dewi yang turun dari surga, sehingga mereka tidak bisa menahan keinginan untuk bersujud menyembah. Jadi mereka memutuskan pergi saja, atau mereka tidak akan bisa menahan diri untuk bersujud dan, karena tindakan tersebut, akan kehilangan muka. Qin Yu menatap Ye Qian tajam dan berkata, betapa pandainya dia berbicara. Ye Qian terkekeh, tetapi tiba-tiba ia merasakan aura pembunuh. Alisnya berkerut dan matanya tertuju ke area gelap di belakangnya. Namun, ia tidak melihat siapapun. Lalu apakah ia hanya salah rasakan? Aura itu begitu kuat, dan ia tidak mungkin salah rasakan. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa orang itu telah menahan niat membunuhnya. Begitu melihat ekspresi Ye Qian tiba-tiba menjadi serius, Qin Yu bertanya heran, ada apa? Tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Ye Qian tertawa dan berkata. Namun, dalam hatinya ia memikirkan siapa orang yang memiliki niat membunuh itu. Mungkinkah dia dari 7 pembunuh? Ia memikirkannya dan memutuskan itu tidak mungkin. 7 pembunuh mengincar Zhao Tianhao. Mereka tidak akan mengejarnya hanya karena ia ikut campur. Lalu siapa pelakunya? Apakah targetnya dirinya sendiri atau Qin Yu? Hanya Seven Kills dan Wolfang yang tahu ia telah kembali ke Tiongkok. Maka targetnya pasti Qin Yu. Qin Yu menatap Ye Qian curiga. Tampaknya ia tidak percaya dengan apa yang baru saja dikatakannya. Ye Qian hanya tertawa dan tidak banyak bicara, tetapi telinganya sangat waspada, dengan hati-hati membedakan semua suara di belakangnya. Dengan indera yang sepenuhnya terfokus, ia dengan hati-hati mencari setiap sudut dan celah. Entah targetnya dirinya sendiri atau Qin Yu, Ye Qian tidak akan membiarkan orang itu meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Satu-satunya cara dia bisa hidup adalah jika pembunuh bayaran itu memutuskan pergi sekarang. Bagi seseorang yang telah lama berpengalaman berdiri di ambang kematian, Ye Qian memiliki indera yang sangat tajam, terutama dalam ramalkan bahaya. Itu sekarang menjadi insting baginya. Ini bukan kemampuan yang dimiliki setiap anggota Wolfang.
Menurut mantan pemimpin Wolfang, Ye Qian memiliki bakat alami sebagai tentara bayaran, dan ia ditakdirkan menjadi raja medan perang. Setelah beberapa saat, lawan masih belum bergerak. Selain menarik aura membunuhnya, lawan juga menyembunyikan napas dan baunya, sehingga Ye Qian tidak dapat menentukan lokasinya. Ye Qian tidak bisa tidak berpikir, jika Li Wei ada di sini, lawan tidak akan bisa melarikan diri. Ini karena Li Wei adalah pelacak dan ahli melarikan diri yang ulung. Melalui detail atau aroma sekecil apapun, Li Wei akan dengan mudah dapat menemukan posisi lawan. Ini mungkin alasan mengapa Wolfang mengirimnya untuk mengawasi Ye Qian. Saat itu, suara sirene polisi terdengar. Sejumlah mobil polisi berhenti di depan warung makan. Ye Qian menyaksikan takjub saat pintu mobil polisi terbuka. Wang Yu dan sekelompok polisi berjalan menghampirinya. Melihat wanita itu, Ye Qian hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya, dan bertanya-tanya apakah bahkan generasi sebelumnya pun memiliki permusuhan dengan leluhurnya. Setiap pertemuan dengannya selalu berakhir buruk. Ye Qian, kau adalah tersangka pembunuhan seorang warga negara Tiongkok. Silakan ikut kami membantu penyelidikan. Wang Yu berkata dengan ekspresi kosong saat ia mendekati Ye Qian. Bab 50. Ye Qian menatap Wang Yu heran dan bertanya, "Gadis, mengapa kau sangat membenciku? Mengapa kau selalu membuatku kesulitan? Aku hanya menjalankan tugasku. Saat ini seseorang menuduhmu melakukan pembunuhan. Akan lebih baik jika kau ikut bersama kami," kata Wang Yu, tetap tanpa ekspresi. "Kapan aku membunuh seseorang? Jangan memfitnahku," jawab Ye Qian. "Semalam, dini hari pukul 1, seorang pria Tionghoa bernama Zhao Xie dibunuh. Kami memiliki saksi yang mengidentifikasi Anda sebagai pembunuhnya," jawab Wang Yu. Begitu mendengar Wang Yu mengatakan ini, Ye Qian tidak bisa menahan senyum. Jika apa yang dikatakan Wang Yu benar, maka seseorang pasti sedang menjebaknya. Ye Qian tidak bisa membayangkan siapa orangnya, tetapi lawannya sangat meremahkannya. Mereka berani menggunakan rencana seburuk itu untuk bergerak. Ia tidak membunuh siapapun, jadi ini akan mudah diselesaikan. Zhao Xie? Ye Qian bergumam, mengira itu pasti pacar teman lama Lin Roro. Kalau tidak salah ingat, ia pernah ditendang Ye Qian di bar terpesona. "Kenapa aku harus membunuhnya?" kata Ye Qian tanpa daya. "Hanya kamu yang tahu jawabannya," jawab Wang Yu. "Di mana kamu berada kemarin dini hari?" "Tentu saja aku sedang tidur di rumah," jawab Ye Qian. "Apakah Anda memiliki saksi yang dapat memberikan kesaksian untuk Anda?" tanya Wang Yu. Ye Qian memikirkannya. Saat itu ia bersama Zhao Tianhao, tetapi sekarang jelas ada seseorang yang menjebaknya. Untuk mencoba mengungkap siapa yang menjebaknya, setelah jeda Ye Qian menjawab, "Tidak ada. Aku sendirian." Saat mengatakan ini, ia menatap Wang Yu dengan ekspresi ambigu, seolah berkata, "Jadi aku sendirian, apakah kau ingin melihat sendiri?" Begitu melihat ekspresi kasar Ye Qian, Wang Yu teringat apa yang dilakukan pria itu padanya di kantor polisi. Namun, amarahnya tidak keluar. Ia tidak tahu mengapa, tetapi selama beberapa hari terakhir, setelah kejadian itu, bayangan bajingan itu selalu menghantui pikirannya. Mustahil dihilangkan. Hari ini, ia baru saja kembali ke kantor, ketika kepala biro memerintahkannya menemukan Ye Qian dan menangkapnya secepat mungkin. Bahkan ada perintah khusus, jika Ye Qian melawan, ia diizinkan menembaknya hingga mati. Saat itu Wang Yu sangat terkejut. Ia khawatir akan keselamatan Ye Qian. Namun, ia sudah bekerja di Departemen Kepolisian untuk beberapa waktu, dan ia memahami karakter kepala biro. Kali ini ia sangat tegas, jadi pasti ia menerima perintah dari seseorang di atasnya. Dalam perjalanan, Wang Yu memikirkan cara menyelamatkan Ye Qian, tetapi begitu melihat bajingan itu, ia tidak tahu harus berkata apa. Bajingan itu tidak hanya tidak berterima kasih, tetapi juga mempersulitnya, sehingga membuatnya merasa sangat diperlakukan tidak adil. Namun, ia tidak bisa mengatakan, "Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu." Kata-kata itu terlalu memalukan, jadi ia tidak sanggup mengucapkannya. Wang Yu punya alasan sendiri untuk tidak menggunakan kekerasan, tetapi Yang Wei tidak. Meski Ye Qian adalah kakak dari Kepala Keamanan Publik, kali ini perintah datang langsung dari Ketua Komite Kota. Bahkan Kepala OU hanya bisa menuruti perintah. Yang Wei tidak akan membiarkan kesempatan ini sia-sia. Terlebih lagi, Kepala Biro memberi mereka wewenang membunuh jika perlu. Jika Ye Qian melawan penangkapan, mereka bisa menembak.
Meski kepala biro tidak mengatakannya dengan jelas, Yang Wei tetap mengerti bahwa ini memberi mereka dalih untuk membunuh Ye Qian. Bahkan fakta bahwa kepala OU adalah saudaranya tidak akan membantunya. Mungkin orang lain tidak tahu siapa yang menjebak Ye Qian, tetapi Yang Wei tahu betul. Latar belakang orang ini jauh lebih besar daripada Ye Qian. Ia hanya perlu menangani masalah ini dengan memuaskan, dan promosinya sudah di depan mata. Dengan pemikiran itu, Yang Wei tanpa ragu melangkah maju, menatap Ye Qian tajam, dan meraung, "Persetan dengan semua omong kosong ini. Ikutlah denganku," katanya sambil menarik Ye Qian. Ye Qian tidak bergerak. Ia hanya berdiri dengan tatapan dingin di wajahnya. Yang Wei mencengkeram kerah baju Ye Qian, namun tak mampu menariknya. Ia menoleh ke arah Ye Qian dan melihat ekspresi dinginnya, seolah-olah ia sedang mengeluarkan aura membunuhnya. Hatinya pun bergetar. "Lepaskan," kata Ye Qian dingin. Meski Yang Wei tidak kekurangan kepercayaan diri, ia tetap memiliki pistol sehingga ia secara alami bisa bertindak lebih keras. Ia tidak khawatir Ye Qian akan membuat masalah, melainkan khawatir Ye Qian tidak akan membuat masalah. Ye Qian hanya perlu melawan penangkapan, dan ia akan segera memiliki alasan untuk menembak. Namun, ia tetap dengan kesal melepaskannya. Tersangka masih berani bersikap agresif seperti ini. "Apakah kau mencoba melawan penangkapan?" kata Yang Wei. "Aku ingin tahu, apakah kau memintaku untuk membantu penyelidikan atau kau mencoba membuatku melawan penangkapan? Jika itu membantu penyelidikan, maka maaf. Aku sedang makan sekarang jadi aku tidak punya waktu. Kau ingin menangkapku? Kalau begitu, keluarkan surat perintah penangkapan, atau pergi sana," kata Ye Qian. "Haha, apa kau pikir ini film polisi dan perampok Hong Kong? Surat perintah penangkapan? Kau tersangka. Kami berwenang menangkapmu untuk diinterogasi," kata Yang Wei sambil tersenyum. Ye Qian tersenyum dingin dan berkata, "Memang ini bukan film polisi dan perampok, tetapi film tentang seorang pahlawan." Saat Ye Qian mengucapkan kata-kata ini, kakinya menendang tinggi. Tendangan itu cepat dan ganas, seketika membuat Yang Wei terlempar ke udara. Para petugas lain yang menemani Wang Yu benar-benar terkejut, dengan cepat mengeluarkan pistol mereka dan mengarahkannya ke Ye Qian. Jika Ye Qian bergerak lagi, mereka pasti tidak akan ragu menarik pelatuknya. Wang Yu juga tidak menyangka Ye Qian akan melawan penangkapan dengan begitu keras. Ia tak kuasa menahan rasa iba di hatinya demi Ye Qian. Ia menoleh ke arah rekan-rekan polisinya dan berkata, "Singkirkan senjata kalian." Ye Qian tersenyum acuh tak acuh, sama sekali tidak menganggap penting apa yang baru saja terjadi, dan berkata, "Ya, singkirkan mainan-mainan itu." Senjata-senjata bodoh seperti ini, di mata Ye Qian, benar-benar hanya mainan anak-anak. Ketika ia melihat Ye Qian menentangnya, ia menjadi sangat marah, memarahinya dalam hati, "Bajingan terkutuk, bajingan bau." Yang Wei berjuang melawan rasa sakit saat ia terhuyung-huyung berdiri. Seluruh tubuhnya memancarkan amarah seekor ayam jantan yang marah. Ia mengeluarkan pistolnya dan bergegas menuju Ye Qian. "Yang Wei, berhenti," teriak Wang Yu dengan tegang. Namun, Yang Wei dalam keadaan seperti sekarang tidak akan mendengarkannya. Gadis kecil ini telah mempermalukannya di depan begitu banyak orang. Jika ia tidak membalas dendam, bagaimana ia bisa menunjukkan harga dirinya di kantor polisi? Selain itu, ini juga perintah kepala, jadi ini adalah kesempatan yang sangat baik. Yang Wei merasa bahwa saat ini, nyawa Ye Qian berada di genggamannya dan ia bisa mengambilnya kapanpun ia mau. "Jika kau menyentuhnya, aku akan menghajar tubuhmu habis-habisan di jalanan, dan kau tak akan hidup sampai melihat cahaya matahari lagi." Semua orang menoleh ke arah suara dingin itu.